Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kemerosotan. Mata kuliah program linier. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Suci Rahyuningsih, NIM 2019-35002. Kemudian yang kedua ada Ardiansyah Romadona, NIM 2019-35004. Yang ketiga ada Mariska Aulia Fahma, NIM 2019-35012. Yang keempat ada Silviana Indah Rahmawati, NIM 2019-35022. Yang kelima ada Lia Sofiana Aizah, NIM 2019-35027. Dan yang terakhir ada Siska Ilmana Nafi'a, NIM 2019-35028. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kemerosotan. Metode simplex didasarkan pada beberapa aturan yang diproses dari sebuah program awal yang memenuhi syarat, yang diperbaiki dan diperbaiki kembali sehingga tercapai suatu penyelesaian optimal. Pemilihan terhadap kolom kunci atau pivot ialah tugas simplex, karena harus mengenai kolom yang memiliki nilai positif terbesar atau kasus max, atau nilai negatif terbesar atau kasus min dalam baris penilaian atau objektif dari tabel simplex. Tetapi dalam memilih baris kunci dengan tujuan mengganti salah satu vektor basis akan dihadapkan pada dua kesulitan, yaitu yang pertama, tabel program simplex awal dapat sedemikian sehingga satu atau lebih variabel dalam kolom kuantitas bernilai 0. Yang kedua, nilai hasil pembagian yang tidak negatif yang menentukan baris kunci mungkin sama untuk dua atau lebih variabel yang sedang dalam basis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ardiansyah. Kedua peristiwa tersebut menimbulkan gejala yang dikenal sebagai kemerosotan. Usaha terhadap penyelesaian program linier yang mengalami kemerosotan dapat mengakibatkan salah satu peristiwa berikut. 1. Setelah berkali-kali iterasi akan diperoleh penyelesaian optimal, atau 2. Masalah akan menjadi siklus sehingga menghalangi tercapainya penyelesaian optimal. Kedua, ada penyebab dan penanggulangan kemerosotan. Penyebab kemerosotan adalah jika pada kolom kuantitas terdapat nilai 0 dan jika hasil pembagian yang tidak negatif yang menentukan baris kunci sama untuk dua variabel atau lebih. Kemerosotan, pemilihan variabel secara sembarangan, siklus. Penanggulangan kemerosotan menurut Carnes dan Cooper. Yang pertama, tentukan semua variabel terikat atau baris variabel itu. Yang kedua, untuk setiap kolom dalam identitas atau dimulai dari kolom paling kiri dalam identitas dengan memproses satu demi satu ke kanan. Hitunglah perbandingan dengan membagi angka setiap baris terikat dengan bilangan kolom kunci yang ada di dalam baris tersebut. Yang ketiga, bandingkan hasil bagi ini kolom demi kolom diproses ke kanan. Untuk pertama kali, perbandingan tidak sama, ikatan sudah putus. Yang keempat, di antara baris yang terikat, baris dengan perbandingan aljabar lebih kecil ditunjuk sebagai baris kunci. Yang kelima, jika nilai perbandingan dalam identitas tidak mematahkan ikatan, bentuklah perbandingan untuk kolom-kolom dari badan utama dan pilihlah baris kunci seperti yang dijelaskan pada langkah 3 dan 4. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal, yaitu nilai maksimum Z sama dengan 5X plus 3Y, HM-nya X min Y kurang dari sama dengan 14,
2x plus y kurang dari sama dengan 28 min 3x plus 2z kurang dari sama dengan 42 x, y lebih dari sama dengan 0. Dari soal tersebut dapat diselesaikan dengan membuat tabel awal untuk menyelesaikan masalah PL pada contoh 1. Pada tabel 1.1a1 akan menghasilkan tabel yang pertama. Pada baris pertama kolom keempat itu dimasukkan dari nilai z-nya, yaitu 5, 3, 0, 0, 0. Kenapa itu 0? Karena nilai S1, S2, S3 nya pada kolom Z tidak diketahui, jadi kita tuliskan 0 saja. CP nya 0, 0, 0. Pada kolom 2 yaitu ada VDB S1, S2, S3, ZC, min CC. Pada kolom Q itu didapat dari fungsi kendala atau HM nya, itu dimasukkan ada 14, 28, 42 dan nilai Z, D, min CC nya itu 0. Nilai X dan Y itu dari fungsi kendala. Nilai X nya dan Y dimasukkan dari fungsi kendala tersebut, yang yaitu ada 1, 2, negatif 3, negatif 5, itu untuk nilai X nya. Pada nilai Z nya negatif 1, 1, 2, min 3. Lalu untuk S1 ada 1, 0, 0, 0 dan S2 nya ada 0, 1, 0, 0, S3 nya ada 0, 0, 1, 0. Lalu kita akan mencari kolom kuncinya, yaitu ada di kolom keempat, yaitu ada 1, 2, negatif 3, negatif 5, itu ada di kolom 4. Lalu baris kuncinya ada di baris ketiga, yaitu ada 1. Jadi akan menghasilkan 14 dibagi 1, 14, 28 dibagi 2, 14, 42 dibagi 3, 14. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 1.1a2, di mana tabel ini adalah hasil dari tabel bantu yang telah kita buat sebelumnya. Lalu untuk tabel pertama bisa dilihat untuk baris paling atas adalah baris di mana Z berada, yaitu Z-nya adalah 5X ditambah 3Y. Untuk kolom selanjutnya yang berisi nilai 0 itu karena tidak ada variabel yang terkandung sehingga kita tulis 0. Baris tersebut tidak akan berubah atau tetap sampai menemukan nilai optimum dari persamaan yang kita cari. Selanjutnya di kolom VDB yang sebelumnya adalah S1, S2, dan S3 berubah menjadi X, S2, dan S3. Mengapa demikian? Karena pada tabel pertama kita dapat menemukan baris kunci dan kolom kunci, di mana baris kunci terdapat pada S1 dan kolom kuncinya berada di X. Sehingga untuk baris S1 kita ubah menjadi X. Untuk nilai yang terkandung dalam baris tersebut masih sama, yaitu seperti nilai pada tabel 1.1a1 atau bisa disebut juga sebagai nilai lama. Selanjutnya untuk S1 dan S3, selanjutnya untuk S2 dan S3 diperoleh dari hasil tabel bantu dan didapat nilai tersebut yaitu 0, 0, 3 dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri pada tabel tersebut. Lalu untuk ZJ dikurangi CJ kita peroleh dari hasil penjumlahan kolom X, kolom S2 dan kolom S3. Maka diperoleh hasil kolom Q mendapat nilai 70, kolom X mendapat nilai 0, kolom Y min 8, kolom S1 5, kolom S2 0, dan kolom S3 juga 0. Selanjutnya pada tabel 1.1a3
adalah hasil tabel bantu untuk tabel sebelumnya, yaitu tabel 1.1A2. Kita peroleh untuk nilai CB-nya yang semula 0, maka telah berubah menjadi 5, 3, dan 0. Lalu untuk kolom PDB pada baris S2 yang semula adalah S2 kini berubah menjadi Y. Hal tersebut dikarenakan baris kunci dan kolom kunci pada tabel 1.1A2 terdapat pada baris S2 dan kolom Y. Maka untuk baris S2 kita ubah menjadi Y, dan nilai yang terkandung akan sama seperti nilai pada tabel sebelumnya, atau bisa disebut sebagai nilai lama. Dan selanjutnya, untuk mencari nilai pada baris X dan baris S3, kita menggunakan tabel bantu dan bisa diperoleh nilai sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri pada tabel tersebut. Yang lalu untuk mencari ZC dikurangi CC diperoleh pada kolom Q. Kita dapat nilai 70, kolom X terdapat 0, kolom Y adalah 0, kolom S2 sepertiga, kolom S2 8/3, dan kolom terakhir yaitu 0. Bisa kita lihat ini adalah tabel 1.1A4. Tabel ini menunjukkan program optimal dengan Z max 82. Program optimal masalah tersebut adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 24. Selanjutnya adalah tabel 1.1B1. Tabel ini menunjukkan program optimal dengan masalah S1 sama dengan 14, S2 sama dengan 28, dan S3 sama dengan 42. Bisa dilihat ini adalah tabel 1.1B2. Pemilihan baris ke-1 pada tabel 1.1A1 sebagai baris kunci. Selanjutnya kita sebut dengan cara 1 menghasilkan tabel 1.1A2, tabel 1.1A3, dan tabel 1.1A4. Sedangkan cara yang kedua yang memilih baris kedua sebagai baris kunci akan menghasilkan tabel 1.1B2 dan tabel 1.1B3. Baik, di sini saya akan menjelaskan di slide 17 pada tabel 1.1.B yang ketiga. Pada tabel 1.1.B yang kedua, diperoleh angka kunci yaitu 7/2. Baris kunci pada tabel 1.1.B yang kedua yaitu 0 dan S3 diganti dengan 3 dan Y. 3 di CB dan Y di variabel dasar basis. Mengapa 3 dan Y? Karena angka kunci ditarik ke atas adalah 3 dan Y. Lalu baris 3 dan Y di tabel 1.1.B yang ketiga diperoleh dari baris lama 0 dan S3 di tabel 1.1.B yang kedua. Lalu dibagi dengan 7/2 semua, sehingga menghasilkan 24, 0, 1, 0, 3/7, dan 2/7. Selanjutnya baris 5 dan X serta 0 dan S1 pada tabel 1.1.B yang ketiga diperoleh dengan tabel pertolongan atau dengan tabel perhitungan. Karena ZC dikurangi CC pada tabel 1.1.B yang ketiga sudah tidak ada nilai yang negatif, maka iterasi selesai. Diperoleh X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z max sama dengan 82. Pada tabel 1.1.A yang keempat dan 1.1.B yang ketiga adalah dua tabel yang identik, sehingga menghasilkan PO atau program optimal dan Z max yang sama. Pada tabel 1.1.A yang pertama ada dua nilai hasil bagi yang sama untuk menentukan baris kunci. Akibatnya terjadi keterikatan
dalam pemilihan baris kunci. Pemilihan yang tepat akan memberikan proses iterasi lebih singkat. Demikian beberapa hal tentang kemerosotan yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, dari kelompok kami, memohon maaf apabila di dalam penyampaian ada kesalahan atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.